Assalamualaikum guys, jumpa lagi di episode saya ya. Kali ini saya akan membahas tentang masalah kekuatan pikiran bawah sadar kita dan gelombang energi otak. Tapi gelombang energi otak akan saya jelaskan pada episode yang berikutnya guys. Khusus untuk yang kali ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita guys ya. Berikut juga saya akan jelaskan tentang masalah sistem limbik yang pernah sempat saya jelaskan pada episode saya sebelumnya. Saya menyinggung tentang sistem limbik. Sebenarnya apa sih sistem limbik itu? Di bagian otak kita yang amat penting dalam memainkan pikiran bawah sadar kita. Oke, simak terus guys. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan tentang kekuatan pikiran bawah sadar kita yang 88% tersebut ya. Oke guys, simak ya. Kali ini saya akan jelaskan tentang 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita. Baik guys, saya sekarang akan menjelaskan tentang kekuatan pikiran bawah sadar kita. 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita guys ya. Pikiran bawah sadar kita. Kalau kalian lihat gambar yang saya tampilkan ya, kalian bisa lihat lingkaran-lingkaran dalam diagram itu menggambarkan pikiran kita. Nah, daerah yang bergaris-garis mewakili 12% pikiran sadar. Nah, sisanya 88% itu guys, itu pikiran bawah sadar ya. Jadi otomatis mayoritas adalah 88% kan pikiran bawah sadar kita itu. Nah, di perbatasan pikiran sadar dan bawah sadar ada filter guys, yaitu garis yang terpotong-potong dan itu dinamakan reticular activating system. Nah, filter ini sangat bermanfaat untuk melindungi kita dari informasi yang tidak perlu dan berlebihan supaya kita tetap bisa waras. Nah, tentu saja filter ini bisa dimanfaatkan guys. Kita menggunakannya secara alamiah, tapi kita dapat menggunakannya lebih banyak guys. Jadi kalian akan belajar kegunaan dan cara memanfaatkannya. Nah, dalam pikiran bawah sadar itu tersimpan semua ingatan dan kebiasaan. Semua kepribadian dan citra diri kita itu ada di sana. Jadi suatu gudang yang besar sekali guys ya. Guys, bahkan apa yang kita pikirkan secara tidak sadar pun berada di sana. Jadi pikiran bawah sadar ini sangat kuat sekali. Maka itu dia 88% itu memainkan peranan yang penting dalam keberhasilan kita, goal setting kita. Karena yang 12% itu adalah tampilan pikiran sadar kita, efek akibat dari 88% kita telah mengolahnya di dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, sekarang bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar guys? Ketika ya saya berusia sekitar ya anggaplah 7-9 tahun gitu guys. Di kelas saya itu ada meja dan kursi yang bersatu dengan lantai guys. Biasanya guru itu berbicara di meja depan dekat papan tulis yang besar. Nah, suatu hari saya tuh disuruh ke depan untuk menggambarkan sebuah waktu itu suruh gambar burung di papan tulis. Nah, kalau nggak salah pelajaran ilmu alam atau ilmu bumi. Kalau nggak gambar burung, gambar butterfly ya, kupu-kupu gitu kalau tidak salah. Jadi di belakang tuh terdengar suara ketawa di belakang gitu teman-teman. Saya sih nggak menyalahkan ya teman-teman yang menertawakan saya, karena memang gambar saya mungkin gambar apa waktu itu ya, gambar kupu-kupunya tuh terlucu yang pernah mereka lihat gitu guys. Jadi saya betul-betul malu ketika guru itu tersenyum gitu. Bahkan guru pun tuh menertawakan saya guys. Pikir saya, aduh, saya baru merasa lega setelah waktu istirahat. Udah mulai ya istirahat, ada gitu kan, ada jeda tuh. Tapi ternyata teman-teman tuh nggak tinggal diam guys. Teman-teman tuh nggak tinggal diam guys. Jadi ketika kami berada di tempat bermain ya, jadi tetap aja masih ketawa, kolok-kolok gitu. Kita gambar butterfly yang kupu-kupunya aneh gitu.
Jadi dengan jari tuh mereka mengarah ke saya, mereka bilang, kamu nggak bisa menggambar, kamu nggak becus menggambar. Nah, saat itu ya, saya kemudian berkata kepada diri saya sendiri, aku tak bisa menggambar, ya, jadi aku nggak bisa menggambar, dan aku benci menggambar, gitu, dan aku nggak mau menggambar lagi. Nah, itu yang sempat tertanam waktu itu, ketika teman-teman menertawakan, melolok, itu lucu di luar. Nah, sekarang pernah nggak sih guys kalian mendengar cerita seperti ini? Pernah ya mungkin. Pernahkah Anda mengalami situasi memalukan seperti ini? Jadi kasus klasik citra diri yang dirusak oleh tawaan teman-teman dan guru saya itu yang menertawakan gambar saya, itu diikuti oleh ucapan diri yang menghancurkan. Apa waktu itu ucapan saya tertanam dalam hati? Aku tak bisa menggambar, aku benci menggambar, aku nggak mau gambar lagi, gitu. Nah, semua ini terjadi dalam situasi yang memalukan sekali dan begitu emosional. Akibatnya, citra saya tak bisa menggambar itu terukir di pikiran bawah sadar, ya. Jadi bila saya sedang melaksanakan pekerjaan rumah menggambar, pikiran bawah sadar saya guys, ya. Jadi pada ketika saya menggambar tuh, pikiran bawah sadar saya itu mengabaikan pikiran sadar dengan mengatakan, apa yang sedang kamu kerjakan, gitu. Kamu kan nggak bisa menggambar, simpan saja kembali bolpennya, gitu. Jadi hal serupa itu mungkin terjadi pada diri Anda di masa lalu. Citra diri Anda ternodai dan diperburuk oleh hal yang mungkin Anda katakan pada diri sendiri. Self talk, itulah asalnya guys, ya. Jadi apa yang sempat saya lakukan waktu itu adalah self talk. Saya bicara pada diri saya sendiri, saya nggak bisa gambar, saya nggak becus menggambar, gitu ya. Karena itu tawaan teman-teman dan teman mengatakan seperti itu pada saat saya menggambar butterfly, lucu banget gitu, aneh bagi mereka, gitu ya. Mungkin grogi sih waktu itu ya. Tapi ada kabar baik. Kenapa? Karena hal itu bisa diprogram ulang guys, ya. Ingatlah, ya, ingat guys bahwa kepercayaan diri Anda itu disebabkan oleh citra diri. Dan citra diri itu diawali oleh self talk. Sebagai contoh, Anda mengatakan kepada diri Anda, aku tak becus menggambar, aku nggak becus menggambar. Nah, self talk itu dapat memperkuat atau melemahkan citra diri, ya. Apa yang Anda pikir tentang diri Anda lah yang akan masuk ke dalam bawah sadar dan akan balik lagi pada diri Anda, gitu guys. Hai, aku nggak becus menggambar, ya. Itu apa? Itu kemudian menjadi citra diri Anda, gitu. Mulai dari saat itu pikiran Anda mengatakan bahwa Anda tidak becus menggambar, gitu kan ya guys. Dalam pikiran bawah sadar, pada saat itu pikiran bawah sadar mengambil alih dan memberitahu bahwa Anda tak becus menggambarkan. Nah, setiap kali Anda mengambil pensil, tak becus menggambar muncul dari bawah sadar memasuki pikiran sadar. Namun ini bisa diprogram ulang menggunakan teknik alfa. Ya guys, jadi pikiran sadar itu adalah keadaan di mana kita itu aktif bertindak. Di keadaan inilah kita habiskan banyak waktu kita. Kebanyakan yang sekarang ini sedang mendengarkan saya saat ini itu berada dalam keadaan yang hanya menggunakan pikiran sadar guys. Keadaan di mana kita dapat berpikir banyak hal dan melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Proses belajar itu cepat terjadi ketika pikiran sadar itu membimbing pikiran bawah sadar untuk menerima informasi dan menyimpannya di bagian otak yang bisa diingat kembali dengan mudah. Jadi kita akan belajar mengaktifkan pikiran bawah sadar dan membiarkan pikiran sadar membimbingnya.
Nah guys, jadi apa yang saya sampaikan tadi tentang kekuatan pikiran bawah sadar kita yang 88% memainkan peranan yang amat sangat besar dalam keberhasilan kita. Jadi itulah yang sering saya sampaikan tentang subconscious mind ya. Kalau setting kita mainkanlah subconscious mind kita guys ya. Kenapa? Karena dia memainkan peranan yang amat sangat besar 88%. Kalau kita lihat pada gambar yang tadi, filternya tuh hanya 12% saja itu pikiran sadar. Jadi yang nampak di permukaan, apa yang nampak itulah hasil dari 88% pikiran bawah sadar kita guys. Oh ya guys, saya tadi di awal kali pembicaraan saya menyampaikan kepada kalian untuk janji juga akan menyampaikan tentang sistem limbik. Tetapi saya rasa akan lebih tepat lagi sistem limbik akan saya sampaikan pada episode berikutnya guys. Maka simak terus tayangan saya pada episode saya yang berikutnya. Saya akan menjelaskan mengupas tentang masalah sistem limbik. Apa sih itu? Kali ini saya rasa cukup. Saya akan hanya membahas tentang masalah kekuatan pikiran bawah sadar kita yang 88% itu. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.